Halo semuanya, selamat datang di course Kaido Academy. Yang mana di course kali ini kita akan membahas tentang React.js Basic atau React.js dasar ya. Nah, basically React.js ini merupakan sebuah library JavaScript yang dibuat oleh Facebook dan saat ini menjadi salah satu teknologi front-end web yang populer dan juga high demand. Karena banyak perusahaan yang butuh React developer buat ngembangin produknya. Jadi dengan high demand ini menjadi kesempatan buat teman-teman untuk meningkatkan jenjang karir dan juga kesempatan bekerja teman-teman itu menjadi semakin besar gitu. React.js ini udah trusted ya, performancenya juga bagus. Jadi nggak heran banyak perusahaan-perusahaan besar yang pakai React.js ini, termasuk perusahaan-perusahaan di Indonesia atau startup di Indonesia, contohnya kayak Tokopedia, Shopee, Traveloka, iGrow, dan lain-lain. Dan bahkan juga perusahaan-perusahaan besar dunia, perusahaan raksasa dunia, contohnya kayak Netflix, Airbnb, Tesla, Twitter, Microsoft, dan lain-lain juga pakai React untuk ngembangin produk mereka. Karena React ini udah stable, reliable gitu kan. Jadi udah nggak diragukan lagi lah gitu. Dan bahkan juga React.js ini beberapa tahun terakhir menjadi most popular web technologies di tahun 2020. Bisa dilihat ya di sini, kalau React.js itu ini yang warna biru, tiap tahun dari tahun 2014 selalu naik. Dan di tahun 2020 menjadi puncaknya popularitasnya React.js gitu ya. Kalau bisa dilihat chartnya di sini semakin naik 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 gitu. Jadi memang popularitasnya nggak diragukan lagi. Dan sekarang pertanyaannya adalah kenapa ya kok bisa React.js ini tuh selalu meningkat tiap tahun? Kenapa bisa populer? Dan terus kenapa bisa banyak yang make dan banyak yang tertarik sama React gitu? Dan jawabannya adalah yang pertama karena komponen base. Jadi dengan komponen base itu kita jadi gampang banget buat nge-manage website kita. Jadi dengan komponen base ini tuh kita ibaratkan jadi kayak main Lego. Jadi yang ngoding website itu berasa main Lego gitu. Jadi tinggal bongkar, pasang gitu kan. Misalnya kalau di website itu contohnya kan kalau website itu ada terdiri dari beberapa struktur ya. Ada di sini kalau bisa dilihat ada header, terus ada slider image, terus ada artikel, footer, dan kalau kita lihat di sini artikel ini kan ada desain yang berulang-ulang ya, dan dipakai di section yang berbeda. Jadi inilah dengan komponen base kita bisa membuat satu komponen yang bisa reusable, jadi bisa digunakan berkali-kali. Jadi kita nggak perlu ngoding ulang lagi gitu. Jadi dengan komponen base itu kita jadi gampang banget lah buat maintain website kita. Terus yang kedua adalah learn once, write anywhere. Jadi dengan belajar sekali, dengan belajar React.js, teman-teman sebenarnya udah bisa lanjut untuk membuat atau mendevelop aplikasi Android dan iOS juga, yaitu menggunakan teknologi yang namanya React Native. Jadi dengan teman-teman belajar React ini harus tahu ya, kalau React itu ada yang namanya React.js, ada yang namanya React Native. React.js ini untuk mengembangkan aplikasi website, React Native untuk mengembangkan aplikasi cross-platform, yaitu untuk membuat aplikasi Android dan juga iOS gitu. Dan tentunya sebelum teman-teman lanjut ke React Native, fundamentalnya itu ada di React.js dulu gitu ya. Dan jadi course ini juga pas banget buat teman-teman untuk belajar React.js secara fundamentalnya, karena di course ini sudah lengkap kayak gitu. Dan tapi buat teman-teman yang mau lanjut belajar ada beberapa prerequisite yang harus dipenuhi gitu ya, ada prasyaratnya. Yang pertama itu adalah basic HTML dan CSS, ini udah pasti karena kedua hal ini tuh udah menjadi fondasi dari sebuah website gitu kan. Jadi udah nggak bisa dipungkiri lagi lah gitu, udah pasti dipakai, wajib. Dan kemudian fundamental dari JavaScript dan ES6. Nah, mengenai fundamental JavaScript ini seenggaknya teman-teman paham lah mengenai looping gitu ya, terus basic-basic kayak if else, terus juga array dan object gitu. Kemudian ES6 ini untuk fundamentalnya juga nggak apa-apa. Contohnya kayak let, const, terus perbedaan kedua hal itu, arrow function, import dan export. Nah, jadi ini pun juga udah cukup karena hal-hal ini yang bakalan kita sering pakai untuk ngedevelop aplikasi kita menggunakan React nanti. Dan kemudian package manager atau NPM ya, not package manager. Seenggaknya dengan NPM ini teman-teman udah pernah pakai dan seenggaknya paham cara install package itu kayak gimana.
gitu, dan itu udah cukup. Karena kita nanti barangkali kita menggunakan membutuhkan package dari luar gitu ya, dan kita masukkan ke aplikasi kita. Nah, itu. Dan sekarang apa aja nih yang kita bakal pelajarin di course kali ini? Di course kali ini kita akan belajar membuat aplikasi sampai tahap production ya. Kemudian juga selain belajar komponen kayak React Component, React Lifecycle, dan lain-lain, termasuk juga interaction dengan API, get, get, post, put, dan lain-lain. Kita juga di sini belajar tips dan triknya dan best practice-nya lah gitu ya. Contohnya kayak kita bakal nerapin atomic design, terus juga how to thinking in React gitu, dan lain-lain. Jadi course ini udah lengkap lah buat teman-teman gitu. Dan saya ingat lagi, ini adalah langkah yang tepat buat teman-teman buat ningkatin jenjang karir, dan ini juga bisa memperbesar peluang teman-teman untuk bekerja sebagai front-end developer. Jadi tunggu apa lagi? Silahkan ikuti course ini dan selamat belajar.